Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Good morning everyone. Good morning. Let's praise Allah subhanahu wa ta'ala that has given us health and chance to meet each other in this beautiful morning for the presentation. And salutation to our beloved Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wasallam that has brought us from the darkness into the darkness. And thank you for our parents and teachers that came here to support us. First of all, let us introduce ourselves. My name is Azila Tafilsa. My name is Naila Kamila Ulmeneta. My name is Zaskia Kania Dewi. And my name is Tanaya Nur Sabrina Akila. And now I will recite for us Surah Al-Qiyamah verse 1 until 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه إن علينا ثم إن علينا بيانه. Now I will recite Quran Surat An-Naziyat verse 1 until 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubun yawma izin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil khafirah aiza kunna izaman nakhirah qalu tilka izan qarratun khashirah fa innama hiya zajratu wahidah فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. And now I will recite Surah Al-A'la verse 1 to 19. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Now I will recite Quran Surah Al-Ghoshiyah verse 1 until 26. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghashiyah wujuhu yawma izin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusmir wa la yughni min ju' wujuhu yawma izin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa ma tawalla wa kafar fayu'azzibuhu Allahul azabal akbar inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum sadaqallahul azim. And now let us begin our presentation. Today we will going to present about Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Introduction. Raden Maswari Suryaningrat, or known as Ki Hajar Dewantara, is a Japanese aristocrat, activist in the Indonesian independence movement, a national teacher, a columnist, politician, and a pioneer of education for the native Indonesian from the Dutch colonial era. He is known as the founder of the Taman Siswa College, an educational institution that provides opportunities for the natives to obtain the right to education, like Berdaya or nobility and Dutch people. The topics that we will explain today are: first is about background, second is about education, third is about career and organization, and last fourth is about end of life. First topic is background. Suwardi, or commonly known as Ki Hajar Dewantara, was born as a nobleman from Kanjeng Prince Aryo Suryaningrat and Raden Ayu Sandia. Even though he was a nobleman, Suwardi preferred to marry with ordinary people. Since childhood, Suwardi was very brave in upholding justice. Contohnya, saat beliau dan teman-temannya diganggu oleh seorang anak pejabat Belanda. Sehabis pulang sekolah, beliau dan teman-temannya pun membalas melawan anak pejabat Belanda tersebut. Akibat perkelahiannya, beliau dan teman-temannya dipanggil oleh kepolisian Belanda dan kepala sekolahnya. Apakah Bunda dan Ayah sekalian penasaran mengapa beliau mengganti namanya jadi Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara mengganti namanya agar lebih leluasa dekat dengan rakyat biasa. the second topic is about his education. Ki Hajar Dewantara was studied in European Military School, usually called ELS. It was an elementary school for European children and Indonesian noble children. And because Ki Hajar Dewantara was a nobleman, so he got entered that school. And after that, he continued to study in Flight School or Steer School in Yogyakarta. After he graduated from that school, he continued to study in School of Training for Indonesia, or we usually call it Stovia. But sadly, he couldn't graduate from that school because he was sick. And because he couldn't continue study, he started to work as a journalist and also a pharmacist. But he just to focus on his job as a journalist, so he got expelled from his job as a pharmacist and continued to work as a journalist. He thought that becoming a journalist was a perfect job for him because he loved to write. And artikelnya yang paling terkenal adalah yang berjudul As It Ends Nederlander Fast, atau yang artinya seandainya aku seorang Belanda. Artikel tersebut berisi sindiran kepada Belanda
yang ingin memungut dana dari Indonesia untuk merayakan 100 tahun kemerdekaannya dari jajahan Prancis. Apakah ayah bunda di sini sekalian ingin mendengar isi dari artikel tersebut? Ya. Kalau begitu, kalian bisa. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana itu. Ide untuk menyelenggarakan pesta itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Dan karena artikel tersebut pula lah, Kiaga Dewantara harus dihasilkan ke Pulau Bangka dan kemudian akan dihasilkan lagi ke negeri Belanda. Dan sedihnya, dana pengasingan yang ia dapatkan hanyalah untuk dirinya sendiri, sedangkan keluarganya tidak mendapatkan dana sepeser pun. Maka dari itu, Sutartina, yaitu istri dari Kiaga Dewantara, harus berjuang sendirian untuk menafkahi keluarganya. Ki Hajar Dewantara was active in Budi Utomo Organization. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1908 yang bercita-cita untuk menyatukan seluruh pemuda di tanah air. Organisasi ini juga dimanfaatkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan aktif. Ki Hajar Dewantara juga berhasil membuat masyarakat Indonesia menyadari betapa pentingnya kesatuan dan persatuan dalam bangsa. He was also a founder of educational institution Taman Siswa College in Yogyakarta karena keinginannya ingin membantu mencerdaskan bangsa. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi agar mendapatkan hak pendidikan. His increasingly glorious achievement made him become a leader of Putra Organization and the founder of Indische Partai, yang jika ada suatu peristiwa menyinggung harga diri bangsa, maka tokoh partai ini akan segera bertindak. And last but not least, I will explain about Ki Hajar Dewantara's story in the end of his life. Before his death, Ki Hajar Dewantara was visited and to bring his last message to President Sukarno. Ki Hajar Dewantara also breathed his last on 26 April 1959. During his life, he received many awards, namely Mahaputra Star from the Indonesian government, the Father of National Education, and National Hero. Kesimpulan, Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan. Beliau berani menentang pemerintahan Hindia Belanda, khususnya tentang pendidikan yang hanya tersedia untuk anak-anak bangsawan dan anak-anak Belanda. Dalam karya-karya Ki Hajar Dewantara, banyak kata bijak yang dapat menjadi semangat bagi kita. Yaitu, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Anak-anak hidup tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru adalah seorang pejuang tulus tanpa tanda jasa mencerdaskan bangsa. Dalam berbicara, seseorang harus tetap berpikiran jernih hingga dapat mencetuskan ide-ide unggul dan berakhir dengan kemenangan. And the main quote is, Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsa, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Before we end this presentation, is there any questions? Oke, dibuka dua pertanyaan, yaitu dari Dewan Juri maupun dari orang tua murid. Ayah yang tidak kebagian kursi, masih ada kursi di sana. Kemudian di sini juga ada. Ya, silakan dibuka. Oke, baik, dari Miss Tita, silakan Miss Tita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kelompoknya Shazia, Naila, Tanaya, dan juga Sesia. Oke, Miss Tita mau menanyakan nih, semboyan apa sih yang masih digunakan sampai saat ini dalam dunia pendidikan? Dari Ki Hajar Dewantara ya, semboyan apa? Tuturi Handayani. Oke, Tuturi Handayani.
Ingarso sang telada, Ing madiam bangun kosong. Oke, maknanya apa dari semboyan tersebut? Kak? Di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dari belakang memberikan dorongan. Masya Allah. Ya karena tadi kan tidak dijelaskan, jadi Miss Sita mengasihkan aja gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, thank you Miss Sita. Baik, dari Ayah maupun Bunda, kami buka sesi satu pertanyaan kembali. Dipersilakan. Oke, baik, dari Mr. Zaki. Oke, teman-teman, Masya Allah ya, ada yang mengambil sosok pahlawan nasional ya, bisa dikatakan seperti itu karena memang jasanya terhadap negara ini sangat besar ya, khususnya di dunia pendidikan. Nah ini Mister ingin tahu dulu, kira-kira keteladanan ya dari sosok Ki Hajar Dewantara ini yang bisa kalian ambil khususnya bagi para pelajar dan para generasi masa depannya Indonesia ini, kira-kira keteladanan dari sosok beliau itu seperti apa? Berani dalam merealisasikan program ide-ide dalam. Jadi ketika ada gagasan itu berani untuk bertindak gitu ya. Ada lagi mungkin? Teladanan dari sosok beliau. Ya, Naila. This is the end of our presentation. Thank you for all your kind attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. bentar ya. Belum satu lagi. Jadi teman-teman gini ya. Yang tadi mungkin dari semboyan ya, kemudian rasa nasionalisme yang tinggi. Tapi ada dua karakter keteladanan yang sangat menonjol dari sosok Ki Hajar Dewantara yang bisa kalian ambil, khususnya bagi para pelajar gitu ya, generasi muda. Yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara itu adalah sosok yang sangat haus akan ilmu. Dia tidak pernah cukup untuk selalu belajar dari hal apapun gitu ya. Jadi artinya pembelajaran itu tidak dilakukan hanya di sekolah ya. Dia bisa mengambil pembelajaran di lingkungan masyarakat dimanapun itu. Jadi dia akan haus akan ilmu ya. Yang kedua ya, belajar itu ya, keteladanan beliau, belajar itu tidak menuntut pada nilai. Artinya belajar itu tidak hanya untuk gelar ataupun untuk nilai semata, tetapi lebih dari itu proses belajar ini adalah untuk membentuk karakter seseorang. Nah ini yang tadi dikatakan di Tuturi Handayani itu. Jadi artinya seseorang belajar itu bukan untuk kepintaran saja, tapi sosok keteladanan dari Ki Hajar Dewantara itu menyebutkan bahwa belajar itu adalah proses untuk membentuk karakter. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini bisa mengambil manfaat dari sosok yang sudah dipaparkan. Itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasinya ditutup, ada hadiah kecil dari kami. Tapi mohon maaf jika kurang, soalnya kita cuma nyediain 20. Terima kasih kakak. Iya, sama-sama. Ya. Sudah ya. Harusnya tahu. Ini Bunda. Makasih ya sayang. Iya. Ini Bunda. Makasih Kia. Iya, ini tante. Oh, udah ya. Oh, sudah. Iya. Ustaz, udah. Masya Allah. Terima kasih ya. Iya. This is the end of our presentation. Thank you for all your kind attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.